Aisyah hanya mengatakan pendek, hadirin. Dengan kalimat pendek saja Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, kalimatmu ini andaikan dicelupkan ke dalam laut, maka seluruh lautan itu menjadi berubah disebabkan karena kalimatmu ini. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Jangankan berkalimat-kalimat ngobrol panjang lebar, jangankan kita menyinggung seseorang, jangankan kita membicarakan seseorang dari belakang, kita menilai seseorang tatkala orang tersebut tidak ada, maka itu pun sudah masuk dalam kategori ghibah, di mana Rasulullah mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membuat puasa menjadi rusak. Al-kadzib, yang pertama bohong, wan namimah, mengadu domba, yang ketiga adalah wal ghibah. Saya jadi mau cerita sedikit tentang puasa kemarin, hadirin. Jadi sebelum puasa kebetulan mobil dipakai oleh seseorang tetangga mau lamaran. Kemudian awal bulan puasa saya starter mobil, kebetulan di samping alhamdulillah ada istri. Nah ini nih kadang-kadang sabukul lisan di hari puasa dan saya lupa saat itu sedang berpuasa. Saya komentar, kemudian lihat bensin stripnya 1. Lah gimana ini kok 1 stripnya? Hampir ngelanjutin, hadirin. Bagaimanapun juga saya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Lalu sebelum saya ngelanjutin ucapan itu, istri bilang Ramadan. Padahal saya hanya bicara ini strip kok 1. Ini kalau nggak dibilang Ramadan kebablasan, hadirin. Wala'iyadu billah. Setelah buka puasa baru cerita. Kenapa stripnya 1? Orang lagi puasa ngomongin orang. Nah, kadang kalau disalahin tuh ngebela diri ya. Enggak ngomongin orang. Iya pengen ngomongin orang itu. Siap-siap lagi kuda-kuda. Iya paham. Ke depan saya pengen ngomongin orang. Artinya kami akan membicarakan tentang seorang yang telah meminjamkan mobil tapi kurang begitu tanggung jawab. Itu dalam pikiran kami. Subhanallah. Kebetulan ada yang mengingatkan, dan wala'iyadu billah, kami takut apabila dari awal sampai sekarang puasa itu menjadi rusak. Hadirin, ghibah itu dosa, tetapi dikerjakan di bulan puasa sudahlah dosa, tak mendapatkan pahala, membuat puasa itu kamin shaim laisa lahu min siyamin illal ju' wal 'atas. Puasa itu menjadi sirna, pahalanya tidak ada dan pahalanya tidak kelihatan ya khair. Karena puasanya rusak. Bahkan Rasulullah yafturna, bahasa yafturna, khamsun yuftirna shaib. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Sudah nyinggung fikih ya, seakan-akan ada syai'un wasala ilal jawf, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam salah satu lubang. Patokannya fikih adalah apabila ma wasala ilal jawf yumkidus shaum, ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang, maka itu sudah membatalkan puasa. Dan bahasanya sama, yuftirna.
Meskipun kita lihat di Safinah, di Takrib, Fathul Wahhab, memang yang membatalkan puasa tidak ada ghibah, karena tidak ada kaitan antara fikih dengan muasyarah. Tapi ini langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Bahasanya membatalkan puasa. Kalau ulama fikih, ghibah tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasa. Apa yang kita kerjakan dari pagi sampai pagi lagi, dari subuh sampai maghrib, kita menahan haus, kita menahan dahaga dan lapar, semuanya dibikin cuma-cuma dan tidak mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena sesuatu yang keluar dari lisan kita. Hampir 5-5-nya hadirin kaitannya dengan lisan. Ghaba yaghibu ghaiban. Kalau bahasa sorof, ghaba yaghibu ghaiban, artinya enggak kelihatan. Aghaba yughibu ighabatan, menyembunyikan. Ghaba yaghibu ghibatan, kita berbicara seseorang, mengomentari seseorang tatkala orang yang sedang kita bahas itu tidak kumpul dengan kita. Ghibah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Biasanya kita kalau kenal Salman Al-Farisi ini pahlawan Khandaq, pahlawan parit, satu-satunya orang Persia yang punya ide cemerlang, yang membuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu pasukannya 3.000 kebingungan mau diserang dari Mekah, di mana Ahzab, berbagai macam partai kelompok kumpul di Mekah untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Salman Al-Farisi yang berdiri memberikan usulan parit, dan orang Arab saat itu nggak kenal namanya parit, sebab parit itu adalah strateginya orang-orang Persia. Tapi baginda Nabi tetap melanjutkan usulan daripada Salman Al-Farisi, bikin parit hadir, panjangnya 5 km, 5 km, dari sini tengah tani gitu, dan dalamnya itu sekitar 7 meter. Kemudian lebarnya sekitar 3 atau 4 meter, sehingga kuda dari arah lawan itu nggak bisa nyerbu ke Madinah. Yang mengusulkan itu adalah Salman Al-Farisi, sehingga musuh-musuh nggak sampai bisa masuk ke Madinah Al-Munawwarah, paling hanya adu panah saja. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika para sahabat membuat tenda, tiba-tiba datang Salman Al-Farisi dan langsung tersungkur tidur di dalam tenda tersebut. Tidak ikut bikin tenda, tidak capek, tidak ngiket tenda pakai tali, tidak ikut gotong royong, tidak ikut matok tenda, langsung tidur. Hadirin, sahabat juga manusia. Terkadang ada celotehan-celotehan atau perkataan-perkataan yang menyinggung saudaranya. Begitu Salman Al-Farisi radhiyallahu an tertidur di dalam tenda tersebut, sahabat mulai geruang-geruang di belakang. Enak ya, langsung tidur, nggak ikut kerja keras. Datang-datang cuma setor tidur, bahasa kita begitu. Datang-datang ini. Kemudian ada seorang perempuan mengirim makanan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa daging. Dan para sahabat yang tadi menggunjing Salman Al-Farisi melihat perempuan tersebut membawa daging kambing ke dalam hadrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka lapar,
Lalu mereka bilang, ini enak nih, ada makanan nih, daging kambing nih. Ayo siapa yang berani masuk ke dalamnya Rasulullah? Minta kepada Rasulullah. Salman terbangun. Salman disuruh. Para sahabat menyuruh Salman, Salman, pergilah engkau kepada Rasulullah dan mintakan kepada Rasulullah makanan untuk kami. Salman nurut dan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, teman-teman meminta makan, teman-teman para sahabat lapar. Rasulullah mengatakan mereka sudah makan, Salman. Makan daging malahan. Salman pergi menghampiri para sahabat. Sahabat, saya sudah datang ke Rasulullah. Minta makan untuk kalian semua. Kata Nabi, kalian sudah memakan, bahkan memakan daging. Para sahabat ngelak, kapan kami makan? Kami belum makan, wahai Salman. Datanglah kembali engkau kepada Rasulullah. Mintakan makan kembali kepada Rasulullah untuk kami semua. Salman datang kembali yang kedua kalinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Mereka enggak mengaku bahwa mereka telah makan. Engkau berkata mereka telah makan. Salman, ketika engkau tidur mereka makan. Kamu tidur kan? Iya wahai Rasulullah. Mereka makan saat engkau tidur. Oh begitu. Mereka bohong berarti. Salman Al-Farisi yang kedua kalinya datang kembali kepada para sahabat. Gimana ini ente semua? Datang kepada Rasulullah. Rasulullah bilang kalian sudah makan. Enggak wahai Salman, kami belum makan. Kalian makan saat saya tidur. Tidak wahai Salman. Kami dari pertama datang ke sini, bekerja di sini, bikin tenda di sini. Kami lapar, kami kehausan. Sampai detik ini kami belum makan. Mintalah kembali makanan kepada Rasulullah. Datang yang ketiga kalinya Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, gimana? Saya jadi bingung ini, disuruh jadi pimpong sana sini. Engkau mengatakan belum makan, sudah makan, tapi mereka mengatakan belum makan. Ya, oke, kita datang ke mereka bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang kepada Rasulullah, gimana? Udah makan belum sebenarnya? Ya Rasulullah, kami belum makan. Ya, belum ada sesuatu yang masuk ke dalam perutku sedikit pun. Tapi engkau mengatakan kepada Salman, kami telah makan. Rasulullah malah bilang, betul, kalian semua sudah makan tatkala Salman tertidur. Bahkan yang kalian makan adalah daging merah, daging enak, daging yang lezat. Yaltafitu yaminan wa shimalan. Para sahabat menengok kanan dan kiri. Ini gimana Rasulullah ini? Tahu dari mana? Kita belum makan sama sekali. Ya Rasulullah, kami belum makan. Tidak ada yang mengirimkan apapun, apalagi daging kepada kami. Rasulullah mengatakan, kalau betul kalian belum makan daging, ada di antara satu kalian yang berani untuk memuntahkan atau meludahkan apa yang ada dalam mulutnya? Ya pastinya mereka berani. Saya ya Rasulullah berani. Mereka ludahkan yang ada dalam mulutnya, ternyata ada serpihan daging beserta darah. Jadi sekalian. Dan ini i'jaz, mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini daging, ada daging. Dan keheranannya Rasul, keheranan hadirin. Ya Rasulullah, ini gimana kami belum makan tapi ada yang keluar daging. Apa kata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala kalian tidur, tatkala kalian bekerja dan kalian melihat Salman Al-Farisi tertidur, saat itulah kalian memakan daging saudara kalian, Salman. Kalian mengunyah daging tersebut. Kalian mengomentari tidurnya Salman. Kalian menghibah, menggunjing saat Salman istirahat. Yang kalian makan adalah daging mentahnya Salman.
Wal'iyadu billah. Betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan engkau saling menggunjing satu dengan yang lain. Ayuhibbu, apakah senang ahadukum, salah seorang di antara kalian, ay ya'kula, memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maita, dalam keadaan mati, fakarihtumuh, pastinya kalian semua membenci itu. Al-Quran guys sekalian. Dikiaskan siapa yang menghibah, maka dia sama dengan memakan daging saudaranya tersebut. Batasannya gimana? Hadirin sekalian, kita menyebutkan nama, lalu nama itu diembel-embeli dengan sifat buruk, itu sudah ghibah. Atau kita tidak menyebutkan nama, tetapi orang yang kita ajak bicara faham maksud tujuan yang kita bicarakan siapa, itu ghibah. Pulang sholat subuh atau pulang sholat isya berduaan keluar dari masjid, bacaan ayatnya salah ya, tidak nyebutin nama hadirin. Tetapi yang diajak bicara tahu maksudnya siapa yang dianggap salah bacaannya. Orang yang berbicara berniat untuk menggunjing siapa, kebetulan yang mendengarkan pun paham maksud daripada yang bicara itu. Ghibah hadirin. Walau kalimatan, meskipun satu kalimat. Meskipun satu kalimat. Walau sami'an, meskipun dia menjadi seorang pendengar. Begitu dahsyat hadirin sekalian. Tidak ikut campur, tidak ikut-ikutan, tidak ikut duduk, tidak ikut ngomongin orang, cuma kita mendengarkan kelezatan mereka tatkala mereka memakan daging, itu pun sudah dianggap ghibah. Asyu'um ala ghairi fa'il. Kadang-kadang ada dosa yang membuat kita sial. Salah satunya adalah kita mendengar percakapan-percakapan mereka tatkala mereka membicarakan seseorang dan kebetulan suara-suara mereka masuk ke telinga kita. Ketika kalian kumpul dengan saudara-saudaramu, dengan teman-teman dan kawan-kawanmu, maka ketika engkau berdiri dan engkau khawatir engkau akan digunjing oleh tempat dudukmu sendiri, maka bacalah fakul bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gak ada sayyidina. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad wa ala, ini ijazah langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang begitu hadirin. Orang yang sudah terlanjur doyan makan daging, dia akan sulit untuk meninggalkan rasa candunya itu. Maka perlu kita menjaga istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita dari penyakit-penyakit hati tersebut. Tapi kalau dibiarkan saja ini bisa bikin nyandu. Ngomongin orang tuh bikin nyandu, bisa bikin betah, bisa bikin berjam-jam, kita 4 jam, 5 jam, kita kerasa setengah jam di situ. Sholat. Oh cepat banget waktunya sholat. Ini biasanya orang yang ngerasa waktunya cepat karena nggak berkah. Gitu. Mengisi waktu kosong dengan sesuatu yang di luar ibadah. Mengisi waktu kosong dengan sesuatu yang mubah. Apalagi mengisi waktu kosong dengan banyaknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap bahwa waktu itu terasa cepat. Sedangkan para ulama dulu menganggap bahwa waktu itu amat sangat lama sekali, disebabkan karena kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sifat kita sampaikan ghibah, fisik kita bicarakan ghibah, rumahnya, keluarganya, atau kita komentar. Kita kan suka komentar nih, suka komen.
Ada orang dua dipajang fotonya pakai jas di perempatan, kita pakai mobil, dikit-dikit komentar. Siapa sih itu? Hindari hadirin sekalian. Hal-hal yang menyebabkan kita menjadi membicarakan seorang. Oh, saya kenal itu satu kelas. Sekarang udah nyalon ya. Bengen yang kelas itu rubah pegawaiannya. Ini udah melampaui batas hadirin. Maksudnya membicarakan satu kalimat saja itu sudah merupakan riba, apalagi berkelanjutan hadirin. Apalagi kita sampai mengomentari tentang perilakunya, sifatnya. Hadirin, orang normal ketika memberikan nasihat dia langsung di depan hadirin. Orang normal ini dia akan menjaga seseorang dari belakang dan akan memberikan nasihat dari depan. Contoh. Pak Haji, ini gimana istri saya nih? Bawel, rewel, doyan ngomong, selalu nuntut, minta cerai terus. Sekarang zamannya zaman Instagram, zamannya Facebook, tidur baik di kamar nih, nggak bangun-bangun. Sampai orang tua saya sebagai mertuanya itu jengkel sama dia, malesnya minta ampun Mbak Haji. Ini orang bijaksana akan bicara begini. Mungkin ada penyakit yang dia derita, cuman ente sebagai suami nggak paham. Ada penyakit namanya penyakit lambung nih. Penyakit lambung tuh nanti GERD. Ini orang yang punya penyakit ini malesnya luar biasa. Untuk bangun aja kesulitan. Kekhawatirannya tinggi, anxiety-nya tinggi. Dia mau bangun, mau keluar-keluar aja takut. Demam enggak, kolesterol enggak. Cuman sudah nusuk misalnya, bahkan perutnya enggak kerasa sakit. Maka yang terjadi adalah kecemasan. Ente sebagai suami enggak paham berarti. Kemudian perempuan itu mencontoh suaminya. Kalau suaminya baik, perempuan itu baik. Mungkin entenya main HP baik, main game saja, sehingga perempuan itu dicontohkan oleh suaminya, akhirnya begitu juga. Ini normalnya hadir. Ini normalnya orang yang memberikan nasihat. Dia membela seseorang dari belakang dan memberikan nasihat orang yang ada di depannya. Tetapi orang yang kurang normal, abnormal sebaliknya hadirin. Dia membela orang yang ada di depannya dan membicarakan orang yang ada di belakang. Contoh tadi deh, Pak Haji komentar, oh gitu ya istri ente ya. Wah harus dipegang konon sih. Kesuwen. Istri itu nggak boleh begitu. Istri itu idza sarratka, idza nazartaha sarratka. Wa idza amartaha ata'atka. Wa idza ghibta anha hafizat malaha wa nafsaha. Ini istri yang solehah nih. Dia adalah seorang perempuan yang apabila engkau lihat, engkau senang. Engkau perintahkan dia nurut. Engkau tidak ada, dia bisa menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Itu perempuan soleh. Kalau seperti istri ente berarti perempuannya belum soleh. Ini ghibah atau tidak hadirin? Ghibah. Ada orang minta nasihat kepada kita, kita bukan nasihatin, malah nasihati orang yang di belakang. Menasehati seseorang yang ada di belakang, batal nasihatnya hadirin. Harusnya itu tuh, masjid tuh harusnya, sekolahtan tuh harusnya, tadi tuh harusnya, pak guru tuh harusnya di depan kasih komentar. Jadilhum billati hiya ahsan. Terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab terbunuh di waktu subuh. Yang membunuh Yahudi bernama Abu Lu'lu'ah. Ya. Yahudi Abu Lu'lu'ah diangkat sebagai budak daripada Syaibah. Jadi Abu Lu'lu'ah ini punya kelebihan
seperti kayu dicetak jadi gambar gitu hadirin. Kalau bahasa sini apa namanya? Ya, kayu digambar, kemudian diukir, kemudian, nah ini nih punya kelebihannya. Mughirah bin Syu'bah itu majikannya. Ya, majikannya adalah Mughirah bin Syu'bah, anak buahnya, budaknya itu namanya Abu Lu'lu'ah. Nah, Mughirah punya budak yang kreatif begini, itu dipergunakan dengan baik. Kalau ada orang yang minta servisan, atau kalau ada orang yang pengen bikin kayu atau apa, nanti dia bayar ke saya akan bagi presentase. Saya 80, ente 20, kata Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah nggak terima, dikasih bagian kecil oleh majikannya nih. Loh, saya di lapangan, saya yang buat, saya yang capek kok dapat 20%. Yang di lapangan tuh harus lebih gede daripada yang ngasih instruksi. Mughirah tetap saja nggak ngerti. Nggak, pokoknya 80-20. Kalau nggak, kamu nggak boleh keluar dari rumah. Suatu ketika hadirin, Abu Lu'lu'ah seorang budak ini curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada saat itu adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin paham, ini orang Yahudi nih, budak baru nih di Madinah. Ya, ada apa? Majikan saya namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia udah ngerjain saya, memanfaatkan saya. Saya dikasih 20%, dianya 80%. Majikan apa tuh begitu? Karena Umar orang cerdas. Umar paham nih Mughirah nih salah. Mughirah nih salah. Umar paham. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Umar mengatakan kepada Abu Lu'lu'ah, budak, engkau jangan begitu kepada majikan. Salah-salahnya majikan, kau ngomong jangan begitu caranya. Nggak boleh seorang budak berbicara kepada kami tentang majikannya. Ente udah menggibah namanya. Di dalam benaknya Abu Lu'lu'ah, ini Umar ngebela nih, mentang-mentang sama Muslim. Disitulah Abu Lu'lu'ah merasa dendam kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ngasah pedang, hadirin, ngasah golok. Sudah ada rencana pengen ngebunuh. Nah, sekarang makamnya menjadi tawafnya orang-orang Syiah. Kalau di Iran di sana ada kuburannya Abu Lu'lu'ah, ada kuburannya Abu Lu'lu'ah. Namanya dikasih nama Syuja'ul Muslimin, pemberaninya orang-orang Islam. Karena Syiah kan kebetulan memang gak suka sama Abu Bakar, gak suka sama Umar, nggak suka sama Utsman, tidak suka sama Abu Hurairah. Paling ada 4 yang diterima oleh kalangan Syiah. Jadi kalau ada orang yang mencela Umar, bahkan membunuh Umar, dianggap syuja', dia adalah seorang pemberani. Akidahnya emang beda dari sekalian. Jadi kalau bisa jangan pernah diikuti, karena sekarang saya lihat di room YouTube di apa nih, mulai banyak sekali orang-orang yang punya pemahaman Syiah. Sampai syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa asyhadu anna Aisyata wa abaha finnar. Aku bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Ali itu adalah wali Allah. Aku bersaksi bahwa Aisyah dan ayahnya ada di dalam neraka. Ini syahadatnya. Syahadat mereka seperti itu. Bang, kitab kita yang as-sahhul kitabi ba'da kitabillahil Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari, nggak dianggap sama mereka. Ini dianggap ini Sahih Bukhari ini dhaif semua hadisnya, maudhu semua. Padahal di kalangan Sunni kita as-sahhu kitab ba'da kitabillah. Umar bin Khattab hadirin enggak menjilat ketika Abu Lu'lu'ah berkata seperti itu. Wahai Umar,
Mughirah majikanku, aku budaknya. Dia memanfaatkanku, aku mendapatkan 20%, dia mendapatkan 80%. Kalau Umar penjilat, Umar akan bilang, iya ya, majikan ente tuh gimana sih? Itu aja udah salah. Tapi Umar bin Khattab tidak mengatakan demikian. Justru Umar bin Khattab membela seseorang dari belakang dan menasihati orang yang ada di depan. Meskipun yang ada di depan itu betul. Apalagi pekerjaan sebagai konsultan. Hadirin, konsultan itu tidak ngasih nasihat seseorang dari belakang. Sebab orang bijaksana itu dia akan mendengarkan kedua belah pihak qabla an tasma'a kalamal akhar. Tidak akan mendengarkan laporan dari satu pihak sebelum dia mendengarkan dari pihak yang lain. Seorang istri bercerita tentang suaminya. Lah seorang konsultan yang baik pasti akan mengatakan, ibu nggak boleh begitu. Oke, laporan ibu saya terima. Tetapi saya nggak bisa percaya 100%. Saya akan tabayun terlebih dahulu dengan suami ibu. Sebab tidak sedikit hadirin, seseorang yang memulai memberikan sebuah laporan, kita langsung percaya begitu saja. Sehingga orang yang tidak bijaksana, dia akan mulai bersikap, dia akan mulai berubah tatkala mendapatkan laporan dari orang pertama. Tetapi orang yang bijaksana nggak begitu. Ada orang yang berbicara sampai berbusa-busa. Ya. Berbicara sampai berbusa-busa. Coba, seorang perempuan sekitar 1 bulan yang lalu. Perempuan itu kan harus nurut Pak Ustadz sama laki-laki. Harus taat katanya sama laki-laki. Harus taat sama suami. Kita sebagai perempuan mau saja taat sama suami. Tapi lihat-lihat dulu dong, suaminya kayak apa. Nah, ini 1 bulan yang lalu. Saya mau taat sama suami, tapi lihat-lihat dulu dong suaminya kayak apa. Suami seperti apa yang perlu kita taati. Suami seperti apa yang perlu kita hormati. Suami seperti apa yang perlu kita ta'zimi. Kalau suaminya nakal, misal suaminya mabok-mabokan, suaminya nggak pernah sholat 5 waktu, ngapain kita hormatin? Ngapain kita taatin? Ini statement yang keliru hadirin. Ini sama saja dengan seorang anak berkata kepada kita, ngapain kita hormat sama orang tua kalau orang tuanya kayak gitu? Kita nurut sama orang tua, kita hormat sama orang tua, lihat-lihat dulu dong. Kalau orang tuanya taat kepada Allah, orang tuanya ngaji Al-Qur'annya rajin, sholat 5 waktunya rajin, ya kita taat. Kalau enggak ngapain? Ini pemahaman yang keliru hadirin. Pemahaman yang enggak cocok dalam syariat. Di dalam syariat itu, sebandel-bandelnya orang tua, sefasik-fasiknya orang tua ataupun suami, anak, istri wajib untuk mentaatinya. Tidak mentaati dalam perintahnya saja. Begitu ya. Semua perintah suami apa harus ditaati? Tergantung. Kalau perintahnya wajib, kalau perintahnya sunnah, kalau perintahnya mubah, kalau perintahnya bahkan makruh, ditaatin. Tapi kalau perintahnya haram, suruh mencuri, suruh menjadi pelacur, suruh menjual diri, suruh memusuhi orang, jangan taati. Seorang istri jangan mentaati perintah suami apabila perintahnya adalah perintah yang haram. Suami yang nggak pernah jamaah, nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah puasa Ramadan, dan istri masih betah dengan dia, masih bertahan dengan dia, maka resiko, mau tidak mau, segala instruksi, perintah, larangan, seorang istri wajib untuk mentaatinya. Jangan bilang,
Ya tergantung dong. Tergantung suaminya. Suaminya sholat, ya kita sholat. Suaminya enggak, ya kita enggak. Di sisi lain, betul. Ketika ada seorang suami kita nasihatin suaminya. Apabila perlu. Tetapi jangan kita memberikan sebuah statement untuk memberikan pembelaan diri. Itu namanya ngebela diri namanya. Asiyah radhiyallahu anha, istri daripada siapa? Fir'aun, hadirin sekalian. Lihat, Fir'aun yang bukan saja fasik, yang bukan saja kafir, yang bukan saja musyrik. Dia mengaku dirinya Tuhan. Asiyah masih betah dengan Fir'aun. Dia sabar dengan perilakunya. Tidak ada statement, oh suami saya A, suami saya B, suami saya C, menghibah suaminya kemana-mana. Enggak, hadirin sekalian. Ketika seorang istri masih mau bertahan, masih mau sabar, dia betah dengan suaminya, senakal apapun suaminya, setidak taat apapun suaminya, seburuk apapun suaminya bermuasyarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri wajib mentaati suaminya, bukan ngikutin. Bedain ada. Nah, nggak sholat ikut nggak sholat ya salah. Kita ngelihat perintah. Suami yang nakal habis berjudi pulang-pulang nggak salah seorang istri ngasih kopi. Tidak salah seorang istri melayani suami. Tapi bukan berarti istri ikutan berjudi. Nah, ketika suami mengatakan, ayo ikut judi sama ayah. Nah, mulai dari sini istri jangan mau. Karena apa? Melihat perintahnya, hadirin sekalian. Nah, sebulan yang lalu begitu, hadirin. Oh, tergantung, Bos, tergantung suaminya. Oh, nggak bisa, Mbak. Kok kayak gitu? Nggak bisa.